semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Kali ini kamu akan mempelajari pelajaran kelas 3, tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 2. Kita lanjut ke materi ya. Adapun kegiatan yang kita lakukan yaitu yang pertama, ayo mengamati. Kita akan mengamati gambar. Dari gambar bisa kita lihat Edo, Siti, Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang ada di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membaca dongeng. Apakah kamu masih ingat pada pembelajaran 1? Di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah lafal, intonasi suara, ekspresi, tanda baca, dan yang terakhir adalah volume suara. Ayo kita baca dongeng yang akan mereka dengarkan. Dongengnya berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, karangan Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh di teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kau manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku, kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Dongeng barusan diambil dari www.rumahdongeng.com. Dongeng adalah cerita khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Biasanya di dalam dongeng terdapat amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil. Dari dongeng yang barusan kita dengar, kita dapat ambil pembelajaran betapa pentingnya berterima kasih kepada sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Kita akan ke materi selanjutnya. Tugas 1, ayo bercerita. Pada tugas ini, kamu akan mengerjakan 2 soal yang akan kamu tulis di buku latihan. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Kamu bisa menjawabnya di buku latihan kamu. Tugas selanjutnya adalah ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Setelah kamu mengerjakan tugas ini, jangan lupa untuk memberikannya kepada guru kamu. Kegiatan selanjutnya, ayo mengamati. Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Selanjutnya, kamu akan mengamati dialog yang terjadi antara Beni, ayah Beni, dan ibu Beni. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong.
Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Dari dialog tersebut, kita dapat mengetahui cara berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan manusia. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Sedangkan cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Selanjutnya, kamu akan melakukan kegiatan tugas 2. Ayo menulis. Terdapat 3 soal yang harus kamu kerjakan. Soal pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Soal kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Soal ketiga, tuliskan 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Di rumah, kamu bisa melakukan kegiatan bersama orang tua. Kamu tentunya sudah mendengar dongeng yang barusan kita baca. Ceritakanlah dongeng yang kamu dengar kepada orang tua dan menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini, tak terasa sudah berakhir. Tetap serius untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.